Shalom. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat kita kembali sama-sama di tempat ini datang memuji dan memuliakan Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan sepanjang 6 hari lamanya Tuhan sudah memelihara menuntun hidup kita di dalam setiap aktivitas kita, dan hari ini hari yang Tuhan kuduskan untuk kita datang masuk hadirat Tuhan, bersuka cita memuliakan Dia. Untuk itu mari, baik kita yang ada di tempat ini maupun umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah secara virtual, mari kita menyiapkan hati kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Untuk itu mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian, kita mau masuk hadiratnya.
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus, Allah yang baik, yang sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur buat anugerah kasih-Mu yang menyertai kami, sehingga hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Layakkan kami semua Tuhan, kuduskan, sucikan kami, ampuni setiap salah dosa kami. Biarlah Engkau yang pagari tempat kami semua dengan malaikat-Mu, dan bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Mari Kau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi salur berkat, sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus dan berkemenangan yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kekidian-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai, sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan kalau ada taktik kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang kuat pikiran membaro sadanya, setiap roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, tolak, hancurkan semuanya itu, yaitu di dalam nama Yesus. Keluar darah Yesus berkuasa. Ura dalam sakra dalam musik, tancapkan panji salib-Mu di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami hari ini ibadah yang berglori, ibadah yang berkemenangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan ibadah kami hari ini, biarlah dari awal pertengahan akhirnya jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu, dan kami siap mulaikan dan tabiskan hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan kebaikan-kebaikan yang bagi hidup saya dan saudara. Sekali lagi, kalau kita masih ada sehat kuat, Tuhan beri waktu kesempatan masuk hadirat Tuhan karena kebaikan kasih kemurahan Tuhan bagi hidup saya dan saudara. Untuk itu mari kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama, dan mengundang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan.
buat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Datanglah kebaiknya dengan hati bersungguh kedatangannya, dengan hati bersukacita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya. Merindu padanya akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya selamanya, kasih setianya. Marilah Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dalam hari ini. Haleluya, amin. Kebaiknya dengan hati bersungguh kedatangannya, dengan hati bersukacita, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya. Merindu padanya akan bersorak-sorak, amin, haleluya, akan bersorak-sorak, Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya selamanya, kasih setia. Bahwasanya selamanya, kasih setia. Bahwasanya selamanya, kasih setianya. Amin. Puji Tuhan untuk selamanya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Untuk itu kita mau masuk gerbangnya, kita mau masuk hadiratnya lebih dalam untuk memuliakan Dia. Kita angkat pujian kita yang kedua. Amin, haleluya. Masuk gerbangnya dengan puji-pujian kepada Tuhan. Jelaskannya, amin. Untuk itu mari kita memasuk hadiratnya, memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Rahmatnya dengan mulia, lebih baiknya dengan yang sungguh, hadiratnya suka cita. Tuhan baik, Tuhan Dia baik, karena dukanya terpaksa.
Tuhan digawai, karena Tuhannya kekal selama-lamanya. Amin, haleluya. Sebab Tuhan digawai, karena Tuhannya kekal selama-lamanya. 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 Saudara yang kasih dalam Tuhan, pujian setibakan sampai di sini. Saya yakin percaya kita sudah bersuka cita memuliakan Tuhan. Untuk itu saat ini saya membuka ruangan kesaksian untuk satu orang menyaksikan kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita menyambut dengan satu pujian dan saya berikan kesempatan buat jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan kemuliaan Tuhan. Sholatku yang setia, Dia tinggalkan diriku. Bila aku susah, waktu sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua punya kesaksian dalam kehidupan saya, saudara. Sekali lagi kalau kita masih ada, sehat, kuat, datang di hadirat Tuhan itu karena anugerah kemurahan Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk memuliakan, bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan membawa korban persembahan kita kepada Dia. Dan kembali saya mengundang dan jemaat bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Amin. Kita mempersembahkan hidup kita, berikan yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini. Amin. Wah, hatiku terima kasih Yesus, oh haleluya. Kau mengasihiku, amin Tuhan. Kau memilikiku, betapa hatiku, betapa hatiku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihi Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari umat Tuhan katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku. Segera hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah
kita mau persembahkan yang terbaik kepada Tuhan dari hati kita yang tulus, sukacita, karena Dia begitu baik bagi kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kita angkat kembali pujian ini. Tapa hatiku, berterima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari umat Tuhan katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahan ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan. Dengan hormat hati diterima bahwa kita dalam sebuah persembahan hidupku sebagai dalam seluruh Benar Bapa, kami datang pada pagi hari ini Tuhan, karena kami datang Tuhan untuk bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami masih ada pada pagi hari ini Tuhan, untuk menaikkan segala ucapan syukur kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah banyak memuji mempermuliakan Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, kami sudah menaikkan segala ucapan syukur kami kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah semuanya itu Tuhan apa yang sudah kami lakukan Tuhan itu boleh naik di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bagai dupa yang berbau harum Tuhan, menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami Tuhan mau mengulurkan tangan kami Tuhan untuk membawa korban tangan kami Tuhan. Tapi sebelum kami melakukannya itu Tuhan, kami kembali ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Engkau Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Suci kuduskan kehidupan kami Tuhan, agar kami berlayak memberi yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Tangan-tangan yang memberi Tuhan dengan sukarela Tuhan, biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap kehidupan kami, maupun tangan-tangan yang tidak memberikan dan tidak punya Tuhan. Engkau pula yang memberkati kehidupan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan apa yang kami berikan Tuhan itu boleh Tuhan hadir dari hati kami yang paling tulus Tuhan, dan berkati Tuhan setiap mata pencarian kami Tuhan, agar kedepannya kami pakai semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan saat kami mau memberi yang terbaik Tuhan, iblis setan Tuhan tidak pernah diam Tuhan, selalu mengganggu kehidupan kami, memberi kami roh seada-adanya Tuhan, memberi kami roh kegigiran Tuhan untuk memberi yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan, kami mau tolak, kami patahkan, kami usir semuanya itu hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitupun Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang masih sementara melayani Engkau Tuhan, baik itu song leader Tuhan maupun singer Tuhan, pemain musik Tuhan dan leader Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam rumah tangganya Tuhan, masa mudanya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, Engkau yang campur tangan dalam setiap kehidupannya Tuhan.
masalah pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Hanya Engkau yang tahu Tuhan, dan hanya Engkau sumber jawaban yang pasti bagi kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mau bangkit bantuan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih terima. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat korban kita, dari hati kita yang tulus sukacita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian untuk kita memberikan korban kepada Tuhan. Bangga Bapa, punyalah seperti Engkau. Bangga atas jalan kemuliaan-Mu. Ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu berharap. Ingin ku persembahkan, ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti dibanding dengan kasih. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ingin ku persembahkan, ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti dibanding dengan kasih. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Tuhan memberkati apa yang kita berikan kepada Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya akan membentuk kehidupan saya dan saudara. Firman-Nya akan menghibur, menguatkan kehidupan kita, memberikan kita jalan petunjuk yang benar supaya hidup kita selalu berlayak berkenan kepada Tuhan. Untuk itu mari saya kembali mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian. Haleluya. Amin Tuhan. Kita mau seperti Musa yang merindukan air dalam kehidupan saya dan saudara pagi hari ini. Amin. Haleluya. Musa yang haus, pintu aliran sungai-Mu.
mempersiapkan hati kita. Tuhan mau mengisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya yang membekali kehidupan kita, membentuk kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang seturut kehendak Tuhan. Kembali kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin Bapa, ini hidup kami Tuhan. Kami rasakan dalam kehidupan kami, dan kami boleh Tuhan menikmati setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami telah memuji mempermuliakan nama-Mu. Kami boleh memberikan persembahan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan di hadapan-Mu buat segala kasih-Mu dalam hidup kami. Setelah kami melakukan semuanya itu Tuhan, memberikan persembahan kami, tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan akan
firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan, menjadi pendengar-pendengar yang baik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, tanpa firman-Mu dalam kehidupan kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Namun dengan firman-Mu Tuhan Yesus yang dapat menguatkan setiap langkah kehidupan kami, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh cakap melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah Bapa dalam surga Engkau mau dan memberikan kami hati seorang murid Tuhan yang mau duduk diam mendengar dengan baik Tuhan Yesus akan setiap kebenaran firman-Mu, kebenaran yang rema yang akan disampaikan pada saat pagi hari ini. Dan biar firman yang akan disampaikan setiap pada pagi hari ini Tuhan, boleh Bapa dalam surga memberkati setiap kehidupan kami. Iman kami boleh bertumbuh, iman kami boleh digurnikan dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sadar di saat kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kuasa iblis kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kehidupan kami, merongrong Tuhan hati dan pikiran kami, membuat pikiran kami Tuhan Yesus tidak konsentrasi mendengarkan firman-Mu, membawa kami Tuhan Yesus pikiran kami jauh dari firman-Mu, dari ibadah pada saat pagi hari ini. Roh Tuhan Yesus masa bodoh, roh Tuhan Yesus penolakan Tuhan. Berapa kami hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu pada saat pagi hari ini, kami patahkan tolak hancurkan setiap dan pekerjaan iblis yang mencoba menyusup, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hak iblis setan kami patahkan bersih kau keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Anggil akabayisi ini terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau mengurapi akan bibir mulutnya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu Tuhan. Biar ya Bapa Tuhan, hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan sesuai dengan mau kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat para pelayan imamat-Mu yang masih sementara berdiri Tuhan melayani Engkau. Kembalikan urapan baru Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar Tuhan boleh mereka tunaikan Tuhan pelayanan mereka pada saat pagi hari ini. Nama-Mu dapat dipuji dan dipermuliakan. Kami sambut Tuhan firman-Mu Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Mari kita mau menyambut firman Tuhan dengan satu pujian kepada Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kita, ini yang menjadi permohonan Daud, dan ini pun menjadi permohonan kita pagi hari kepada Tuhan. Amin. Satu hal telah kuminta, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, inilah yang kuingini. Coba silakan kepada hambanya. Dia minta Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemuliaan Tuhan dan menikmati, yang menikmati baik Allah dan menikmati kasihnya Allah dan menikmati firman-Nya. Puji Tuhan. Shalom Elohim. Selamat kembali kita dipertemukan Tuhan oleh kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang menyertai kita sehingga kita masih bisa ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah, saya sebagai gembala bersyukur, berterima kasih kepada kita semua, di mana berapa waktu yang lalu saya berada bersama dengan ibu saya yang mengalami sakit, dan saudara saya bersyukur kepada Tuhan, ibu saya mulai membaik, walaupun saudara ada satu suntikan yang diberikan pada bagian tulang, karena ada beberapa diagnosa daripada dokter. Tapi saya bersyukur orang tua saya sekarang sudah bisa jalan, walaupun saudara jalannya tidak terlalu stabil. Tapi saya bersyukur itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih buat dukungan doa
daripada jemaat yang sudah membantu dalam doa, sehingga berapa hari yang lalu saya tiba dengan selamat di Surako. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di 1 minggu ini saya mengalami banyak proses yang Tuhan izinkan. Sebelum berangkat, mobil saya yang Honda Stream itu kaca belakangnya itu pecah, ya. Jadi saudara berpapasan dengan kendaraan dan mengkali batu daripada pentalan dari ban kendaraan itu mengenai kaca belakang mobil saya, dan ternyata saudara kacanya kaca atom, ya. Jadi kalau kaca atom kena benturan pada bagian titik yang memang bisa membuat pecah, maka saudara itu membuat langsung hancur, ya. Tapi saya bersyukur karena kaca itu ada stikernya, sehingga stiker yang bisa menahan sementara, sehingga akhirnya saya bawa ke bengkel, dan puji Tuhan teman saya menolong saya untuk memasang pakai menggunakan plastik, ya, sehingga saudara bisa aman, saya bisa kembali ke pastori. Itu semua karena Tuhan. Dan hari Jumat saudara, tante saya dan juga yang adalah merupakan mertua dari adik saya, jadi almarhumah Ibu Damaris Sambo, itu adalah tante saya, baku sepupu dengan bapak saya almarhum. Dan kemudian adik saya juga menikah dengan anak daripada almarhumah, sehingga almarhumah ini selain tante juga mertua, ibu mertua daripada adik saya. Hari Jumat Tuhan panggil secara pribadi, dan saudara saya percaya itu semua bagian daripada planning Tuhan, proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi hari ini saya masih bisa berdiri berhadapan dengan jemaat semua, itu karena Tuhan Yesus kita sangat baik. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar firman Allah. Pada hari ini kita buka kitab kita dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, 2 Petrus pasal yang ketiga, Petrus pasal yang ketiga ayat 8. Satu ayat kita akan baca bersama-sama. 2 Petrus pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-8, dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama akan membacanya. 2 Petrus pasal yang ketiga dalam ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Amin. Silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan jelas Rasul Petrus katakan dalam ayat ini, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti dengan satu hari. Saudara, perbandingan satu hari di hadapan Tuhan dan 1000 tahun di hadapan manusia bukan waktu yang singkat. Saudara, kalau kita coba untuk menilik apa yang dikatakan Nabi Musa dalam Mazmur 90, umur manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat saudara 80 tahun, tapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebelum almarhumah Ibu Damaris Sambo ini meninggal, sempat video call saudara, dan dalam video call itu memang sudah diperlihatkan saudara bahwa di monitornya itu semua sudah stagnan. Artinya saudara dalam posisi bagus, tapi orangnya nggak bisa bergerak lagi. Sehingga saya hanya sampaikan kepada anak-anak almarhumah dan juga adik saya, kita serahkan kepada Tuhan. Karena saudara almarhumah ini sudah berumur 86 tahun, beda 1 tahun dengan almarhum bapak saya. Karena mereka sama-sama dipelihara oleh ibu nenek saya, mereka sama-sama sekolah, dan saudara mereka sama-sama merasakan hubungan emosional yang sangat luas. Dan waktu saya sampaikan demikian, saudara, tidak lama di malam harinya disampaikan almarhumah itu sudah meninggal.
Jadi saya waktu melihat di video call itu, saudara memang sudah nggak bergerak, sudah gunakan oksigen, tapi dia nggak COVID karena almarhumah ini jantung dan kemudian ada kelainan sedikit pada bagian paru-paru sehingga memerlukan oksigen. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur dia meninggal dengan sangat tenang. Dan kemudian anak-anaknya bisa berkumpul dalam video call itu. Diperlihatkan anak-anaknya sudah mengumpul semua. Dan masing-masing berbicara dengan ibunya terakhir kali. Dan kemudian saudara dia masih ingin meraih tangan anak-anaknya. Kematian dan hal-hal yang lain dalam hidup manusia tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau kita perbandingkan umur manusia yang dikatakan Nabi Musa 70 tahun dengan kita nyata, dengan ayat yang kita sudah baca bahwa 1000 tahun di hadapan manusia, 1 hari di hadapan Tuhan. Artinya kalau 70 tahun saudara, berarti kita hidup dalam pandangannya Tuhan, di hadapannya Tuhan hanya kurang lebih 2 jam. Hanya kurang lebih 2 jam saudara, Anda dan saya hidup dalam Tuhan. Kalau andai kata kita sampai ke umur 70 tahun itu. Kalau sampai ke umur 80 tahun berarti ada 2 jam lebih sedikit. Kita hidup di hadapan Tuhan. Nah, apa yang Allah katakan kepada kehidupan daripada Adam, manusia pertama, dalam Kejadian pasal yang kedua, bahwa semua pohon di Taman Eden ini bisa engkau makan, tapi pohon pengetahuan yang baik jangan engkau makan, karena pada waktu engkau makan, hari itu juga engkau mati. Jadi Adam dalam hitungan dan pandangannya Tuhan, dalam waktunya Tuhan, dia hidup itu nggak sampai 1 hari. Karena Kejadian pasal 5 menjelaskan Adam itu umurnya 930 tahun. Kurang 70 tahun, baru 1 hari di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, kalau engkau memakannya hari itu juga engkau akan mati. Saudara, tanpa terasa hari-hari yang Anda dan saya lewati, saudara, merupakan hari-hari yang penuh dengan tantangan dan proses. Tapi kita bersyukur, berterima kasih bahwa negara kita adalah negara Indonesia sangat diberkati Tuhan. Penanganan COVID kita nomor 6 terbaik di dunia. 2 minggu lalu presiden kita saudara dinyatakan sebagai presiden jenius yang sangat efektif melakukan kebijakan dan terbaik di dunia. Anda bisa bayangkan di mana dapat presiden saudara waktu jalan rombongan secara protokoler kemudian melihat ada penjual jagung dan berhenti. Dan Pak Jokowi dengan santai sekali saudara makan jagung, di sampingnya ketua DPR dan Menteri Pertanian. Beliau sangat santai menikmati jagung itu dan melihat semua rakyat yang ada di sekitar itu. Beliau sangat sederhana, tetapi punya otoritas dan punya wibawa untuk memimpin negara. Itulah sebabnya kita bersyukur, berterima kasih saudara, bahwa kita punya presiden yang diberkati Tuhan. Kita punya bangsa yang sangat diberkati Tuhan. Kemarin saudara saya mengikuti seminar, karena saya bersama dengan pengusaha Satya Sebara, diberikan saudara sebuah wewenang menjadi penasihat daripada manajemen PT PAL Indonesia. Dan secara virtual saudara, kemarin Ibu Febri, Presiden PT PAL Indonesia, itu mengadakan seminar untuk membicarakan saudara tentang nikel. Dan saya sangat saudara bersyukur mendapatkan pengetahuan itu. Di mana saudara, proyek yang akan dilakukan pada bulan 12 mulai tanggal 14 Desember Tuhan kendaki untuk proyek di Boyle itu saudara, bukan hanya nanti akan menghasilkan nikel 75%, tapi saudara, proyek Riboil itu dalam pembuatan tungku itu
akan menghasilkan kadar nikel untuk pembuatan baterai. Jadi smelter yang ada di Pomalaan dan kemudian yang ada di Serato itu dikhususkan untuk pembuatan baterai. Karena saudara, dunia sekarang ini membutuhkan saudara bukan lagi energi fosil yang terdiri dari batu bara atau BBM, tapi yang diperlukan saudara adalah listrik dan baterai. Bahan baku yang paling banyak dibutuhkan itu adalah nikel. Dan kemudian smelter yang ada di Moldovi itu dikhususkan untuk baja. Saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah planning yang Tuhan nyatakan. Di tengah pandemik yang terjadi, Tuhan beracara dan menyatakan yang terbaik bagi hidup kita. Waktu kaca mobil saya pecah, ibu saya sakit, kemudian tante saya meninggal, itu bukan hal yang mudah. Tapi saya percaya, saya selalu berkhotbah saudara, bahwa bagaimana kita menghadapi masalah itu. Bagaimana kita menghadapi sebuah tantangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi bagi hidup kita. Nah, hari ini mari kita belajar apa maksud daripada firman Tuhan ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus, bahwa saudara, di hadapan Tuhan satu hari sama 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ada dua hal yang penting yang dijelaskan dalam ayat ini. Yang pertama, Tuhan mau berbicara bagi saudara dan saya, terimalah waktunya Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan berkedaulatan dengan waktu itu. Tuhan berkedaulatan untuk mengatur waktu itu. Dan Tuhan berkedaulatan untuk menyatakan yang terbaik waktunya bagi hidup Anda dan saya. Wahyu pasal pertama ayat 3 katakan begini. Kita lihat kebenaran Allah. Wahyu pasal yang pertama, di dalam ayat yang ketiga firman Tuhan. Wahyu pasal yang pertama dalam ayat yang ketiga. Wahyu pertama ayat ini katakan begini. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang tertulis dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ada sebuah planning Tuhan dalam waktu-waktu yang Tuhan hadirkan bagi kehidupan kita. Kenapa Rasul Paulus katakan Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada ini sebaik-baiknya, karena hari-hari yang ada dan saya lewati adalah hari-hari yang jahat. Banyak orang yang tidak mau terima waktunya Tuhan. Banyak orang yang tidak mau hidup dalam waktunya Tuhan. Banyak orang yang tidak mau menggubris waktunya Tuhan dalam hidupnya. Tuhan menggambarkan dirinya adalah seorang saudara pemilik kebun anggur. Dan Tuhan keluar untuk mencari di pasar-pasar. Kata pasar itu berbicara tentang dunia. Di hari-hari yang terakhir ini Tuhan ingin mencari orang-orang yang datang kepadanya. Mazmur pasal 14 katakan Tuhan dari sorga melihat ke muka bumi ini, melihat kepada anak-anaknya. Apakah ada yang berakal budi dan mencari Tuhan? Berakal budi artinya mempunyai pikiran yang positif, mempunyai pikiran yang selalu menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Dan mencari Tuhan itu adalah kewajiban yang harus dilakukan orang percaya. Banyak orang yang tidak lagi mau gubris untuk mau mencari Tuhan. Tapi Anda dan saya hari ini yang berkumpul di tempat ini, dan semua jemaat juga yang berada dari rumah yang mengikuti secara virtual, hari ini kita mau mencari Tuhan. Kita mau masuk dalam waktunya Tuhan. Kita mau mengalami waktu Tuhan dalam hidup kita. Kita mau merespek waktu Tuhan itu dalam hidup saudara dan saya. Sebab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 katakan waktu Tuhan itu indah. Amin. Waktu Tuhan itu indah. Semua yang terjadi bukan kebetulan, tapi semua yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya itu ada maksud dan rencana Tuhan. Saya melihat adik saya men-share di grup keluarga,
Sangat protokol sekali, saudara, untuk ibadah penghiburan sekaligus ibadah pelepasan jenazah dari tanda saya ini. Karena itu 2 anaknya itu jenderal, sebenarnya 3 orang. Jadi saudara, 1 jenderal bintang 2 di Angkatan Laut, 1 jenderal bintang 2 di Angkatan Darat, dan yang kepolisian itu sudah meninggal. Sebenarnya 4 saudara angkatan masuk anaknya, almarhum Pak Tapangan ini. Tapi pada waktu anaknya itu sudah gol, yang di Angkatan Udara, kemudian ditolak. Dia bilang nggak bisa. Macam ada satu keluarga, 4 anak masuk 4 angkatan, semua aktor. Sehingga yang Angkatan Udara ditolak hari itu, nggak boleh. Sehingga saudara sangat protokol sekali. Semua dibatasi untuk yang datang. Harus swab antigen baru bisa masuk. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak dibatasi, orang akan datang begitu banyak. Tapi saya percaya itu waktu Tuhan yang indah. Sehingga saya bersyukur, saudara, almarhumah ini nggak dibawa di kampung. Waktu suaminya juga nggak dibawa di kampung. Jadi saudara, di belakang rumahnya itu anaknya buat bangunan rumah. Tapi kalau dalam bahasa orang Melayu itu patani. Jadi saudara, nanti hari Senin Tuhan kehendaki dikebumikan itu di tempat itu, di belakang rumah mereka. Jadi ada rumah khusus yang dibuat oleh anaknya, dan di situ dia berikan kepada orang tuanya memang tempat untuk perhentian yang terakhir. Sehingga saudara, saya bersyukur. Saya berdoa Tuhan supaya adat istiadat tidak masuk. Karena kalau adat istiadat masuk, kasihan keluarga. Dan memang almarhumah saudara, menurut adik saya sebelum meninggal sudah tegaskan itu. Jangan pernah bawa saya di kampung, tapi kebumikan saya di samping daripada suami saya. Saya percaya hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita hidup di dalam waktunya Tuhan, merespek waktu Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari hari ini, apa maksud kebenaran Tuhan ini? Di hadapan Tuhan 1 hari sama 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan akan mengubah waktu kairosnya menjadi waktu hora. Kairos itu bahasa Yunani, artinya waktunya Tuhan. Hora itu artinya saudara, waktu yang tepat. Artinya Tuhan memberikan waktu bagi Anda dan saya, dan waktu Tuhan yang tepat itu, timing Tuhan yang tepat itu selalu dinyatakan dalam hidup kita. Kita belajar apa dinyatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 26. Waktu dia berada di Taman Getsemani, Tuhan katakan begini, ayat 45. Injil Matius pasal yang ke-26. Dalam ayat yang ke-45 dia katakan begini. Injil Matius 26 dalam ayat yang ke-45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, istirahatlah, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Tuhan mengajak ketiga muridnya yang terkasih dengan tujuan supaya mereka sama-sama bisa berdoa kepada Bapa. Tapi 3 orang murid ini saudara tertidur. Sama juga yang dijelaskan dalam Injil Matius 17. Di atas gunung Hermon, di atas gunung Tabor, ketiga murid ini juga tertidur. Tuhan katakan kepada mereka, tidak bisakah kamu meluangkan waktu 1 jam untuk aku? Tuhan mengalami sebuah tekanan yang berat dari sisi manusia 100% daripada Tuhan Yesus. Dia mengalami sebuah tekanan yang berat, sehingga di Taman Getsemani Tuhan berdoa, Bapa kalau bisa, lakukanlah cawan ini, tapi bukan kehendakku yang menjadi,
melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya dalam ayat 45, sesudah itu Ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang, istirahatlah. Saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Saatnya telah tiba. Dari waktu Kairos, waktu Tuhan, Tuhan ubahkan menjadi waktu Hora. Artinya sebuah waktu yang tepat. Demikian pula kehidupan saudara dan saya di hari-hari yang terakhir ini. Tuhan bukan hanya memberikan waktunya yang terindah bagi hidup kita, tapi waktu Tuhan itu selalu tepat. Waktu kita menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup ini, maka pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat. Waktu kita merindukan sebuah hal dalam kehidupan kita, maka saudara, timing Tuhan yang tepat akan hadir, dinyatakan bagi kita. Pada waktu saudara kita merindukan masa depan yang penuh harapan, sesuai Yeremia 29 ayat 11, itu dinyatakan bagi saudara dan saya, maka waktu Hora itu dinyatakan bagi hidup kita. Tuhan bukan hadir hanya dalam sebuah Kairos, waktunya Tuhan, tapi Dia akan hadir dalam waktu Hora, waktu yang tepat. Dia nyatakan bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya mari hari ini saudara, saya tidak tahu masalah persoalan apa yang kita hadapi, tapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan mengatur waktu. Kemarin saya membaca saudara di sebuah rubrik, ada seorang perempuan dari Pakistan, itu berumur 210 tahun. Tapi itu legalitas hukumnya belum diakui. Karena saudara, orang yang paling tertua di dunia itu berasal dari China, 135 tahun. Tapi ibu ini 210 tahun. Bayangkan, saudara, tapi itu belum diakui, sehingga belum dinyatakan sebuah standar. Dia adalah manusia tertua di dunia. Tapi 2020 manusia tertua di dunia itu berasal dari China. Dia berumur 135 tahun. Saya percaya saudara, waktu yang Tuhan berikan bagi Anda dan saya, umur yang Tuhan nyatakan, kesempatan yang Tuhan berikan, akan semua apa yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita. Hari ini kita yakin bahwa Tuhan akan menyatakan kairosnya dalam hidup kita. Tuhan bukan hanya menyatakan kairosnya dalam hidup kita, tapi Dia juga akan menyatakan hora dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan menyatakan hora dalam hidup kita, maka itu adalah bagian yang tepat. Anda dan saya terbatas untuk mengatur dan memanage waktu dalam hidup kita. Anda dan saya terbatas untuk memanage semua kehidupan kita dalam aktivitas, dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Tapi hari ini kalau waktu kairosnya Tuhan hadir bagi hidup kita, dan waktu horanya Tuhan itu dinyatakan bagi hidup kita, maka yakinlah, semua waktu yang Anda dan saya alami dalam hidup ini adalah sebuah waktu yang indah. Waktu yang penuh dengan kemenangan, waktu yang penuh dengan lawatan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya saudara, bahwa Tuhan yang mengatur waktu, satu hari di hadapannya, 1000 tahun di hadapan manusia. Tuhan mau berkati kita dan kita. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati dan kehidupan kita hari ini untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara, saudara, singas, dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau rindu menerima tubuh dan darah Tuhan. Dan saya undang Bapak Samuel sebagai pelayan meja. Dan kita angkat satu pujian. Bermana
dalam darah-Mu. Ku menari bagimu, benar di bagimu, di namamu, karena Ku tahu Ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daging, darah-Mu Yesus, bebaskan-Ku, darah-Mu Yesus, ubahkan kami, pulihkan kami, sukacita kami penuh Tuhan. Terima kasih hari ini buat firman-Mu Tuhan yang telah Engkau perdengarkan. Satu hari di hadapan-Mu, 1000 tahun di hadapan manusia. 1000 tahun di hadapan manusia, satu hari di hadapan-Mu Tuhan. Tanamkan, mantrekan firman-Mu hari ini yang telah Engkau perdengarkan, menjadi rema bagi hidup kami, sehingga kami merespek waktu Tuhan, dan kami mengalami kairosnya Tuhan. Kami mengalami waktu hora itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya hari ini Tuhan, kami rindu menerima tubuh dan darah. Engkau telah mati bagi kami. Tubuh-Mu telah terpecah-pecah, dan darah-Mu yang berkuasa telah mengalir di atas bukit Kalvari demi menebus kehidupan kami. Ampuni dosa kami hari ini Tuhan terhadap Engkau dan sesama kami, sehingga kami berlayak menerima tubuh dan darah-Mu. Hamba melihat dengan mata iman roti dan air anggur ini, inilah tubuh dan darah-Mu yang siap menyatu dengan hidup kami. Hamba berdoa Engkau berkati Tuhan dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub.
akan tercurah di dalamnya yamara dalam sakra dalam sikra musik. Sehingga waktu kami makan dan kami minum tubuh dan darah-Mu, kami dikuduskan dan disucikan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit baik jasmani rohaninya dalam nama Yesus disembuhkan, yang bermasalah diberi jalan keluar, yang dalam peperangan iman Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Urapi hamba hari ini Tuhan, urapi anak-Mu Bapa semua sebagai pelayan meja, sehingga bila kami dapat melayani Engkau dengan sesungguhnya. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita terus angkat pujian ini. Kita angkat tinggi-tinggi melampaui kepala kita, dan dengan mata iman kita melihat bahwa inilah tubuh Tuhan, tubuhnya yang telah terpecah-pecah di atas bukit Kalvari demi kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita makan tubuh Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah tentang hal perjamuan yang kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, mari kita angkat cawan berkat yang berisi darah Tuhan.
Darahnya yang sudah tercurah di atas bukit Kalvari, darahnya yang telah menebus, menyucikan, dan menyembuhkan bagi yang sakit. Dan sebelum kita minum darah Tuhan, kita kembali dengarkan firman Allah. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mau berlutut semua. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan kita akan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau masuk dalam ruangan-Mu yang Maha Kudus. Kami mau sembah Kau. Kami mau berikan yang terbaik bagi Kau. Haleluya. Masuk Tuhan Maha Kudus dengan darah masuk dengan hatiku menyembah yang Maha Kuasa. Masuk Tuhan Maha Kudus dengan darah domba. Masuk dengan hatiku menyembah yang Maha Kuasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah kami dengarkan firman-Mu dan terima tubuh dan darah-Mu, kami merendahkan diri itu menyembah-Mu. Layakkan kami, Tuhan, kuduskan, sucikan kami. Ampuni dosa kami. Kalau ada penghulu di dalam roh jahat, setan, pikiran membara, roh orang kuat, roh yang bukan dari Tuhan, dalam nama Yesus keluar. Dalam Yesus bebas. Ampuni dosa kami, layakkan kami. Urapi hamba hari ini Tuhan. Dan kami siap menyembah dalam nama Kristus. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu. Ku
dan ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan. Why this night one light with love, one light is love, my love, one light with love, my body is light, one light with love. Urana masakana, urana masakana. Mari sembah Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus melalui penyembahan kita. Mari masuk dalam waktunya Tuhan. Mari masuk dalam dimensinya Tuhan. Kuduskan Tuhan, sucikan jika Engkau mau berbicara bagi kami. Pakai bibir mulut anakmu, layakkan dia Bapa untuk menyampaikan isi hatimu hari ini. Kita masih menyembah Tuhan. Kuduskan Tuhan, sampaikan Bapa suara. Kita mendengarkan suara Tuhan dari saudara yang lain dengan suara perlahan menyembah Tuhan. Kita tetap berada di hati. Sampaikan suaramu Tuhan. Sakranya Urana Masakra. Aku menyelidiki setiap hatimu. Aku menyelidiki setiap motivasimu, katamu. Menyerahkan akan hatiku saat ini. Akhiri luka milik kiri saya, kiri Kamu telah mendengarkan firman-Ku saat ini. Firman-Ku yang mengingatkan kepadamu bahwa sesungguhnya waktunya sudah sangat singkat. Kuatkan hatimu. Jangan engkau butuh dari kesekutuanmu. Tuhan kiri engkau kiri.
kekuatanmu, berasal dari setiap hubunganmu denganku. Namun ku dapati beberapa jemaat Tuhan aku berbicara kepadamu, wahai lain itu alangkah sakit. Hai jemaatku, wasik ini kena dengarkan ini. Wasik ini ada waktunya kamu akan melayaniku, tapi sudah tidak ada kesempatan. Ada waktunya kamu akan mencari aku, tapi aku tidak berkenan ditemui lagi. Berikankan kepadamu selagi masih waktu ada, selagi masih siang. Kerjakan keselamatanku dengan takut dan gentar, karena keselamatanku akan takut pribadi lepas pribadi. Jadilah saksi bagi saudara-saudaraku yang belum mengenal aku. Jadilah saksi bagi jemaat-jemaat yang mulai mundur daripadaku. Karena sesungguhnya di luar aku tidak ada keselamatan bagimu, namun kamu akan menemui kebinasaan. Aku berbicara kepadamu, hai hambaku, pendekar jauh, aku tahu besarnya pergumulanmu akan jemaatku, namun aku berkata kepadamu, ya maka engkau tawar hati, karena sesungguhnya penyertaanku ada bagimu. Lakukan kebenaran-kebenaranku, beritakan setiap kebenaran-kebenaranku. Karena aku menyertai setiap pelayananmu, hai hambaku. Aku mengasihimu, hai anak-anakku. Demikianlah kita tetap sembah Dia. Terus hadirkan karya-karya Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah penyembahan kami. Kami rindu dilawati hari ini. Bermasmurlah bagi kami Tuhan. Nyanyian sorgawi turun di tengah-tengah penyembahan kita. Terus bermasmurlah bagi Tuhan. Terus penuhi ruangan ini Tuhan, penuhi hotel ini dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Penyembahan selesai.
Mari saudara kita bangkit berdiri, kita menaikkan doa siapa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya saudara bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang paling indah dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah timbul di hati kita, apa yang tidak pernah kita lihat, itu disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita angkat satu pujian, kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu yang dan amin dalam kehidupan kami. Saat aku tak melihat jalan-Mu, saat aku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapan-Mu hanya padamu. Saat kami tidak melihat jalan-Mu, hati kami percaya Tuhan. Walaupun kami belum melihat, tapi kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, tapi pertolongan-Mu selalu datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menikmati waktu-Mu Tuhan. Ajar kami berespek waktu-Mu. Ajar kami mengalami kairos-Mu. Ajar kami untuk mengalami orang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami rindu menaikkan doa syafaat kepada-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus bermohon kepada-Mu. Sebab Engkau adalah menara kami yang kuat. Dan kesanalah kami berlari. Dan kami akan memperoleh keselamatan itu. Kalau ada penghulu yang ada darah roh jahat, iblis setan, roh orang kuat, roh teritorial, setiap roh yang bukan dari Tuhan, yang coba menuduh kami naik di hadirat Allah, kami bersatu hati katakan tolak hancurkan dalam nama keseluruhan.
Darah Tuhan berkuasa. Uradalah besar dalam mesin. Hamba berdoa bagi pekerjaanmu Tuhan. GKI yang ada di selaku Tuhan, bela pekerjaanmu. Pertambahkan jiwa-jiwa baru datang menjelaskan Tuhan. Jiwa yang sudah malas, sudah jatuh dan meninggalkan Engkau. Tarik mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kasihani kehidupan mereka. Berikan mereka kesempatan. Berikan mereka kemurahan-Mu lebih dari hidup Bapa. Sehingga mereka kembali datang kepadamu untuk mempermuliakan Engkau. Tempat ibadah pastor yang sudah Engkau berikan, kami percaya Tuhan itu adalah tempat kediaman-Mu. Itu adalah proyek surgawi yang dinyatakan di dalamnya Tuhan. Itulah sebabnya hamba berdoa buat pembangunan pagar tahap pertama. Tuhan beracara campur tangan. Engkau memberkati tukang-tukang yang bekerja. Beri kekuatan, kesehatan, perlindungan dan proteksi Tuhan. Sehingga mereka bekerja dengan sukacita, bekerja dengan baik. Menyelesaikannya Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan Bapa. Berkati Pak Elia dan tim yang telah bekerja untuk memanage segala sesuatu dalam pembangunan ini Tuhan. Segala jerih payah mereka di hadapan-Mu itu tidak sia-sia. Segala kontribusi jemaat-Mu itu tidak sia-sia. Tapi Tuhan Yesus sumber berkat yang akan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, hari ini hamba berdoa buat kami semua yang hadir di Hotel Francisco ini. Bagi jemaat-jemaat-Mu yang saudara Tuhan menonton secara live streaming, Tuhan Engkau tahu segala masalah kami, Engkau tahu segala pergumulan kami. Engkau bela, berikan jalan keluar yang terbaik, dan mampukan kami tetap hidup dalam mengiring dan melayani Engkau sampai hari Maranatha. Tuhan Engkau datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa menyerahkan anak-anak-Mu hari ini yang bekerja, sehingga mereka tidak bisa mengikuti ibadah secara live streaming dan tatap muka. Berkati mereka, lindungi sertai mereka, mampukan mereka bekerja, dan pulangkan dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang Tuhan Yesus dalam kondisi lemah ataupun sakit, kami tidak tahu apa sakit mereka, tapi Engkau jamah sembuhkan, pulihkan mereka. Kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi anak-Mu Ibu Raidena. Engkau yang melukai, Engkau pula membuka. Engkau juga kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi ibu mertua daripada anak-Mu Ibu Indi, sehingga biarlah dia sembuh. Lebih khusus untuk katup jantungnya dipulihkan oleh Tuhan, sehingga orang tua ini Tuhan membuka hati untuk datang kepadamu, mempermuliakan Tuhan. Kalau ada yang lain yang mengalami sakit, Engkau jamah, sembuhkan Bapa. Hamba berdoa hari ini Tuhan, buat Tuhan Yesus akan GKI yang pada hari ini tanggal 10 Oktober Tuhan, genap 69 tahun. Hamba berdoa dalam nama Yesus, walaupun kami tidak melaksanakan secara seremonial, tapi kami percaya dalam alam roh kami bersukacita. Dalam alam roh kami tinggikan Engkau. Dalam alam roh kami muliakan Engkau. Dalam alam roh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat organisasi GKI yang hari ini berulang tahun 69 tahun. 69 tahun Engkau sudah hadir dalam GKI. Engkau menyatakan mujizat-Mu, kuasa-Mu, dan manifestasi Roh Kudus terjadi. Biarlah dalam usia 69 tahun GKI semakin maju. Pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus wilayah, pengurus jemaat diberkati Tuhan, dan bergandengan tangan untuk melayani. Hari Maranatha Tuhan datang. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa hari ini Tuhan, buat Hotel Francisco ini Tuhan Engkau berkati. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Biarlah Engkau selalu proteksi hotel ini Tuhan. Engkau selalu turunkan damai sejahtera sukacita-Mu. Engkau selalu turunkan suasana surgawi di hotel ini Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang menginap di hotel ini, mereka merasakan suasana yang berbeda. Mereka tenang, mereka mampu berinteraksi di tempat ini karena ada lawatan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalamnya. Hamba berdoa Tuhan, kamar-kamar yang kosong dalam nama Yesus Engkau yang mengisinya, sesuai dengan pernyataan Tuhan yang adalah visi target surgawi yang dinyatakan bagi hotel ini, bahwa setiap kamar akan dipenuhi dengan orang-orang dalam timingnya Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah kairosmu terjadi bagi hotel ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah horamu Tuhan terjadi bagi hotel ini,
Sehingga Pak Belik, Ibu Marta, Bella, Evelyn, dan Rafael, mereka menikmati berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup mereka. Berkati usaha mereka di bidang yang lain. Berkati perusahaan mereka Tuhan. Perusahaan mereka semakin maju, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga pekerjaan Bella. Tuhan, kepercayaan pekerjaan yang Kau nyatakan Tuhan. Bagi hidupnya berkati dia Bapa. Dan biarlah Engkau nyatakan yang terbaik dalam hidupnya dalam masa mudanya. Juga berkati Evelyn dalam pekerjaan yang Engkau percayakan bagi hidupnya Tuhan. Karena kami percaya job yang dipercayakan dari perusahaan itu merupakan pilihan Tuhan bagi anakmu Evelyn. Mampukan dia Bapa untuk mampu memberikan kontribusi yang terbaik. Hamba berdoa buat Rafael, Tuhan berkati akan kehidupannya Tuhan, dalam studinya, dalam hidup rohaninya. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan anakmu Ibu Anujaya, kehidupan Pak Mujizat, Ibu Katrin, kehidupan daripada Kesia, Karen, dan Devinta Kirana yang ada di Makassar. Pelihara ibu serta anak-anakmu, kerjakan kesemuanya yang sempurna buat Kesia. Engkau hadir buat kehidupan Devinta dalam PKL sampai bulan November. Dia bisa selesai Tuhan, itu semua karena Engkau Bapa. Hamba berdoa buat Pak Mikali, Bu Sifra Kendik, bersama keluarga yang ada di Mamuju, pelihara lindungi sertai mereka. Sehingga mereka tetap memuji muliakan nama Tuhan. Kerinduan mereka membuka pekerjaanmu di kota Mamuju. Tuhan beracara campur tangan, nyatakan kuasa-Mu. Yabes dan Rama yang ada di Moldovi, Tuhan berkati. Dalam pekerjaan hidup mudah, kehidupan Tuhan mereka. Hamba berdoa hari ini buat anak-anak kami dalam studi yang sudah mulai masuk dalam tatap muka. Kami bersyukur Lu Timur sudah masuk level kedua, akan masuk ke level pertama Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau beracara. Sehingga anak-anak kami yang sekolah tatap muka Tuhan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati, proteksi mereka Bapa. Sehingga mereka mampu Tuhan untuk melakukan studi tatap muka. Nama Tuhan dipermuliakan. Mau berdoa buat anak kami Felix yang hari ini akan berangkat ke Makassar. Untuk minggu depan dia sudah mulai tatap muka dalam perkuliahan. Berkati dia Bapa, perlindungan-Mu menyertai dia. Sehingga dia mampu Tuhan Yesus menggeluti kuliahnya. Dan dia lagi bisa juga melayani Engkau Tuhan di GKI Tampang. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau beracara Bapa. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan Pak Colin, Ibu Rida dan Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati pekerjaan usaha dan bisnis mereka. Lebih terus kehidupan rohani mereka di tengah pandemi yang terjadi di New Zealand. Sehingga mereka tetap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat keluarga besar Tapangan yang ada di Perintis Kemerdekaan 17 Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapa. Hari Jumat Engkau telah memanggil Ibu Damaris Sambo. Kami percaya Tuhan bahwa itu adalah waktu-Mu bagi kehidupan almarhumah. Itulah sebabnya kuatkan iman dan pengharapan keluarga besar. Berikan penghiburan yang sejati daripada Tuhan. Sehingga hamba berdoa Tuhan, ibadah pelepasan jenazah yang akan dilaksanakan jika Engkau kendaki pada hari Senin jam 10 pagi Tuhan, bisa berjalan baik dan lancar Tuhan. Sehingga semuanya untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Allah. Jika Engkau izinkan hamba juga untuk hadir di sana Tuhan, lindungi sertai. Hamba pergi dengan selamat, pulang dengan selamat dalam perlindungan penyertaan Allah. Hamba berdoa menyerahkan PT Vale dan semua kontraktor yang ada, Tuhan berkati. Lebih khusus untuk planning project di tahun 2021, baik pembangunan Tuhan Yesus Project Reborn, baik pembangunan smelter yang ada di Moldovi, smelter yang ada di Pemelahan. Tuhan, Engkau berkati semua Bapa. Engkau menyiapkan dana yang dibutuhkan. Engkau juga menyatakan kerjasama dengan investor-investor baik dari Cina, baik juga dari Jepang Tuhan. Sehingga semuanya berjalan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ada iblis setan roh jahat yang coba mengganggu setiap training project PT Vale, kami ikat dalam Roh Kudus, kami katakan tolong. Di dalam nama Yesus keluar darah terus berkuasa. Ura dalam sakra dalam si. Hamba tetap berdoa buat kehidupan anakmu Pak Hans. Engkau yang melukai, Engkau pula yang membebat. Jika Engkau mengizinkan untuk tangan para medis menangani hidupnya, berikan kesempatan dan waktu, dan kami percaya Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan kehidupan anakmu Pak Hans. Kami berdoa untuk pemerintah Lu Timur Engkau beracara. Sehingga level yang kedua ini Tuhan, pemerintah kami lebih dimampukan dalam penanganan pandemi. Sehingga kami masuk level pertama, kami masuk zona hijau. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Kami bersyukur, terima kasih Presiden kami mendapatkan penghargaan tertinggi dari dunia Tuhan.
Biarlah Bapa mampukan Pak Jokowi, berikan kekuatan kesehatan untuk dapat memimpin negara kami Tuhan, sehingga beliau mampu Tuhan dalam menghadapi pandemi yang terjadi di Indonesia. Engkau juga hadir buat wakil presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, lurah, kepala desa, kepala dusun RW dan RT, sehingga mereka mampu semua Tuhan menghadapi pandemi dengan program-program yang dicanangkan. Lebih khusus program vaksinasi Tuhan berkati, sehingga semuanya dapat terwujud oleh karena Tuhan. Engkau hadir bagi para nakes yang menangani saudara-saudara kami terpapar. Proteksi Tuhan terjadi bagi hidup mereka, keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Dalam perlindungan Tuhan, TNI dan Polri berkati, sehingga mereka mampu berjaga-jaga bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat rencana Natal daerah dan Mukerda untuk GKI Sulawesi Selatan Barat yang akan dilaksanakan di GKI Wawenduna tanggal 1 sampai tanggal 2 Desember. Tuhan Engkau berkati semuanya Bapa, sehingga biarlah Mukerda dan Natal daerah ini bisa berjalan dengan baik. Panitia Engkau berkati. Kalau ada iblis setan roh jahat yang coba mengganggu program ini, kami patahkan tolak dalam nama keluar darah Kudus berkuasa dalam situasi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak yang kami mau pohonkan, tapi kami terbatas. Dengar doa kami Tuhan, ampun dosa kami. Kami berdoa bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Silakan duduk kembali. Di tengah-tengah persekutuan kita jika ada pernyataan Tuhan, saya persilakan. Puji nama Tuhan. Di dalam penyembahan, di awal penyembahan kita, di mana diperlihatkan ada tanah yang sementara digumburkan, dan di situ diperlihatkan saya melihat benih jagung itu mulai ditabur, ditanam di tanah yang gembur itu ada begitu banyak. Dan kemudian pada saat didoakan buat anak-anak Tuhan yang sudah meninggalkan Tuhan, di mana diperlihatkan ukuran. Jadi tanah itu sementara diukur. Jadi saya melihat di tanah ada kayak batang pohon yang tua, kemudian ada lagi seperti gundukan. Saya tidak tahu gundukan apa ya, seperti kayak gundukan. Jadi dari pohon yang tua itu diukur sampai ke gundukan, kayak itu saja. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, di tengah-tengah penyembahan kita percaya Tuhan sudah hadir dan beracara. Tanah itu adalah gambaran tanah hati kita yang dijelaskan dalam Matius 13. Dan kita percaya jenis tanah yang keempat, tanah yang baik, itu akan ditaburi dengan benih-benih. Dan benih itu adalah benih kebenaran Allah. Dia akan bertumbuh mengeluarkan buah 30 lipat kali ganda, 60 dan 100 lipat kali ganda. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita dalam penyembahan, termasuk suara nubuatan yang Tuhan nyatakan. Jadi saudara, suara nubuatan itu sama nilainya dengan penyampaian firman Allah. Jadi kita tidak lagi berada di dalam perjanjian lama sama nabi-nabi, di mana para nabi dipakai bibir mereka untuk menyampaikan nubuatan. Salah satu adalah nubuatan Nabi Yesaya dan nabi-nabi yang lain. Tetapi kita yang berada di zaman Roh Kudus, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 33, maka hadirlah karunia bernubuat. Dan karunia bernubuat itu adalah perkataan Tuhan dari surgawi yang dinyatakan di tengah-tengah persekutuan kita. Saya bersyukur nubuatan dari saudara Yedima itu mulai mengarah kepada nubuatan kontrol. Jadi nubuatan kontrol itu mulai memilah-milah setiap yang hadir secara spesifik. Jadi saya harapkan kalau kita ditegur ataupun dinasihati dan dikuatkan oleh nubuatan daripada Tuhan, kita harus terima. Sebab orang yang ditegur oleh Tuhan adalah orang yang dikasih Tuhan. Ibrani pasal yang 12 ayat 13, tidak ada yang tersamar di hadapan Tuhan. Tuhan mampu melihat dan menilik hati kehidupan kita. Dan kemudian kepada jiwa-jiwa yang sudah malas, tanah kembali adalah tanah hati, diukur. Jadi saya teringat dengan Wahyu 11 ayat pertama, tongkat pengukur itu diberikan kepada Rasul Yohanes untuk mengukur. Dan yang diukur itu adalah ruangan suci sampai ruangan maha suci. Ingat, persekutuan kita itu berada di ruangan suci. Ada 3 alat yang terdapat dalamnya. Ada pelita emas kaki dia yang berbicara tentang manifestasi Roh Kudus
yang dinyatakan dalam ibadah dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Galatia 5 ayat yang ke-25. Ada meja roti pertunjukan berbicara tentang pembentangan firman Allah, dan juga perjamuan yang kudus dalam 1 Korintus 11. Dan kemudian ada mesbah dupa berbicara tentang penyembahan dalam roh dan kebenaran dalam Yohanes 4:23 dan 24. Sehingga kita akan mengalami sinar glory Allah, kemuliaan Tuhan pada peti perjanjian di dalam ruangan Maha Suci, dan kita mengalami suasana surgawi, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Itulah saya tetap berdoa bagi jiwa-jiwa yang sudah malas dan kemudian meninggalkan Tuhan, supaya mereka kembali ditarik oleh Tuhan. Yohanes 6 ayat 44. Tapi kalau mereka masih mengeraskan hati, maka ingat ukurannya Tuhan itu akan dinyatakan bagi kita. Dengan jelas tadi nubuatan katakan, kalau mereka tidak mau bertobat sesuai Ibrani 5 dan Ibrani pasal 6, maka kebinasaan akan terjadi. Ingat Markus 8 ayat 36, engkau memiliki seluruh kekayaan di muka bumi ini, tapi jika engkau tidak punya keselamatan, maka semuanya adalah sia-sia. Keselamatan adalah segala-galanya. Semua apa yang kita miliki dalam dunia ini sifatnya semu, dan kita akan tinggalkan. Ayat pertama ayat 21, aku datang dengan telanjang dan aku pulang juga dengan telanjang. Ada yang lain? Oke, puji Tuhan, saudara, kita akan mengadakan rapat nanti hari Rabu secara Zoom ya. Jadi karena saya lihat jemaat belum semua hadir, secara Zoom nanti siapa yang bisa saya percayakan untuk bisa memediasi tentang hal itu, sehingga saya harapkan jemaat nanti hari Rabu kita bisa mengikuti rapat. Rapatnya sangat singkat sekali. Saya harapkan kita rapat singkat tapi memberikan dampak ya. Jadi saya belajar manajemen Bali, kalau rapat tidak lama tapi dampaknya bagus. Ada rekomendasi yang dilakukan. Dan agenda rapat kita untuk hari Rabu, yang pertama saya akan menyampaikan tentang hasil rapat berapa waktu lalu di GKI Wondula, rapat pengurus daerah, wilayah, dan juga para gembala sidang yang ada di wilayah 2, di mana nanti Natal daerah dan Mukerda akan dilakukan di sidang Jemaat Wondula tanggal 1 sampai tanggal 2 Desember. Jadi hamba Tuhan, tapi jumlahnya terbatas. Saya sudah sarankan jumlahnya terbatas, dan kita akan mencari gedung yang sesuai dengan kapasitas. Dan kita berdoa saudara, karena sesuai dengan, saya yakin saudara sudah mendengar, sesuai dengan pernyataan daripada tim Satgas dan pakar, dinyatakan bahwa bulan Desember itu gelombang yang ketiga daripada pandemi. Kita berdoa saudara supaya Tuhan tolong menyatakan kuasanya sehingga gelombang yang ketiga itu tidak terjadi. Tapi kita harapkan justru di bulan 12 virus corona itu sudah tidak ada, dan kita lebih bebas lagi memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Agenda yang kedua, kita akan membicarakan Natal Jemaat. Tapi Natal Jemaat kita tidak sama seperti tahun lalu ya, karena kita masih berada di masa pandemi. Walaupun kita bersyukur kita sudah masuk level kedua, kita sudah masuk zona kuning, dan saudara kita percaya bahwa Tuhan akan tolong. Jadi itu agenda rapat kita hari Rabu. Jamnya nanti pukul 19.10 ya, karena ada yang baru pulang seperti Pak Nikolas baru pulang setengah 7. Jadi kita rapatnya nanti pukul 19.10 atau pukul 19.15 lah. Kita rapat secara Zoom ya. Jadi saya minta nanti ada yang bisa memediasi akan hal itu. Kemudian hal yang kedua saya sampaikan, saya kembali mohon maaf, minta izin kepada jemaat untuk nanti malam saya berangkat ke Makassar, karena besok itu ibadah pelepasan jenazah daripada almarhumah Ibu Damar Sambo ya. Jadi saudara-saudara saya sudah rata-rata sudah ada di Makassar, tapi saya sampaikan sama keluarga besar, saya harus melayani, apalagi memimpin perjamuan kudus, sehingga saya tidak akan mungkin berangkat hari Sabtu. Jadi saya berangkat hari Minggu, dan kalau Tuhan kehendaki tiba, maka selesai daripada semua acara saya balik kembali. Tapi Om Samuel memberikan saran kalau bisa hambanya lihat kondisi. Terima kasih Om, saya akan melihat kondisinya. Jadi kalau misalnya kondisi saya sangat fit, maka saya bisa balik malam harinya. Dan kemudian hari Rabunya kita sama-sama akan mengadakan rapat. Kemudian ibadah jemaat itu akan dilakukan hari Kamis. Jadi ibadah jemaat nanti giliran daripada Ibu Imah di Bunker pukul 19.10 WITA. Cuma kami akan mengekspos secara Google, di Google nanti, karena jaringan di Bunker itu jelek sekali, nggak bisa masuk ke FB siaran langsung, sehingga kami
masukkan dulu di Google, dan saya harapkan jemaat nanti bisa membuka di Google waktu kami sudah share ke grup GKI Surato. Kemudian hari Sabtu kita akan 16 Oktober 2021 doa puasa secara virtual pukul 13.00, dan kemudian hari Minggu kita akan beribadah di tempat ini, ya. Dan itu minggu ketiga, dan kita akan melakukan perjamuan kudus. Nanti Pak Victor yang akan menjadi pelayan meja, kemudian song leadernya Saudara Yemima, singernya nanti Saudara Evelyn, slidernya Pak Elia, pemain musiknya Saudara Siska. Jadi ini kegiatan-kegiatan kita, dan saya sangat merindukan di bulan 10 ini nanti ada latihan musik, ya. Jadi nanti kita akan programkan untuk latihan musik. Saya akan sharingkan sama Bima dan Siska untuk kita melakukan latihan musik, dan juga hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan supaya kita harapkan saudara begitu banyak pelayan-pelayan musik yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, termasuk Rafael, ya. Ya, saya lihat statusnya Rafael, wah ini bagus sekali Rafael main. Jadi kita mulai orbitkan supaya saudara anak-anak muda bisa dipakai dalam melayani Tuhan. Saya pesankan kepada anak saya Felix, saya bilang manfaatkan selama berada di Makassar, kamu kuliah, selalu datang ke GKI Pampang, karena di sana juga ada latihan musik. Dan saya lihat di sana itu anak-anak muda semua dipakai dalam pelayanan, dan itu sungguh luar biasa. Karena itu adalah talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada saudara. Puji Tuhan, saya yakin percaya kita sudah diberkati Tuhan lewat ibadah kita pagi hari ini. Dan untuk itu mari kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan. Amin. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus yang sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami hari ini. Lindungi sertai kami akan bertolak pulang dari tempat ini. Jauhkan roh maut, kecelakaan setan. Tibakan kami dengan selamat, dan seluruh hidup kami hari yang baru kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Penyertaan perlindungan Tuhan selalu terjadi bagi hidup kami. Akhirnya sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Detik hari ini hingga fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.